Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Warga jemaat, kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari berdoa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih, yang bersemayam di atas surga. Terima kasih buat hari ini. Engkau masih bersama-sama dengan kami. Pagi yang indah ini Engkau masih bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang yang indah, sepanjang hari yang indah ini. Semalam telah berlalu dan pagi yang indah datang menghampiri kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan, membaca firman kebenaran Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir pada saat ini agar kami layak untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan sebagai landasan kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah sebab sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus itulah Tuhan kami. Amin. Orang tua serta saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita bacakan terambil dari Keluaran 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Firman Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah, tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja. Orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita akan merenungkan di bawah sorotan satu tema, Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita. Orang tua serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa Tuhan selalu beserta kita dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita? Mengalami renungan saya, kita akan mendengarkan ilustrasi dari seorang pemuda yang gagah dan kuat, yang dapat melakukan segala sesuatu. Pemuda ini sangat kuat, perkasa, ia gagah, dan suatu ketika pada saat ia berjalan, pemuda ini menemukan atau bertemu dengan seorang penjahat. Tetapi dengan tangguhnya, pemuda ini mengandalkan kekuatan dan kehebatan serta keperkasaannya untuk melawan perampok. Dan pada saat itu perampok atau penjahat itu pun lari dan takut kepada pemuda ini akibat keperkasaannya. Tetapi di hari berikutnya, perampok ini memanggil banyak kawan-kawannya dan bertemu lagi dengan pemuda perkasa itu. Tetapi pada saat perkelahian, pemuda perkasa itu yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri akhirnya jatuh dan kalah. Dari cerita kita melihat bahwa pemuda ini mengandalkan kekuatannya. Pemuda ini kita lihat ia sangat mengandalkan dirinya sendiri. Walaupun dalam kehidupan kita melihat bahwa pemuda yang gagah perkasa ini tidak mengawali paginya dengan berseru dan berdoa kepada Tuhan. Akibatnya, pemuda mengandalkan dirinya sendiri, keperkasaannya sendiri. Orang tua yang sama-sama dikasihi Tuhan pun juga dalam kehidupan kita, dalam situasi saat ini yang sangat genting akibat kita dilanda oleh COVID-19, kita sangat takut akan virus ini yang sangat luar biasa. Tetapi melalui firman Tuhan kita dapat dikuatkan bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang beserta kita. Kita tidak perlu takut akan mara bahaya karena Tuhan selalu beserta kita. Dalam pembacaan kita, ketika kita melihat orang Israel dikejar oleh tentara Firaun, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Situasi tersebut membuat mereka melupakan Tuhan yang telah berjanji untuk menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api yang bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Ketakutan membuat seseorang bisa lupa akan keberadaan Tuhan. Hal itu membuat mereka menyalahkan Musa selaku pemimpin mereka. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Musa hendak mengajar orang Mesir untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berperang melawan Firaun dalam ayatnya 14. Hal ini menunjukkan bahwa janji penyertaan Tuhan selalu dinyatakan tepat pada waktunya.
Peristiwa Tuhan mengeraskan hati Firaun lalu mengejar orang Israel ke tempat mereka berkemah. Namun melalui peristiwa tersebut Tuhan menyatakan kemuliaannya sehingga orang Mesir tahu bahwa Tuhan menyertai orang Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, jika orang Israel pernah mengalami kesulitan, ketakutan, maka masa sekarang pun kita sering merasa takut. Namun apakah kita yakin bahwa Tuhan selalu beserta kita? Tuhan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Untuk itu saudara-saudara, tetaplah berserah pada Kristus, karena segala yang kita takutkan atau segala masalah kita akan selesai dalam kuasa dan tuntunannya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang menyertai kami hingga pada saat ini. Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala berkat-Mu sepanjang hari. Dan ajar kami, tolong kami untuk melakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk takut kepadamu dan bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Engkau di setiap hari-hari yang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, mengawali pagi yang indah kami. Kami percaya Engkau terus beserta dengan kami. Kami percaya Engkau tak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman ini. Terima kasih untuk setiap kami, dan pun berkati dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerjakannya itu semata-mata hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak, orang tua, serta kakek, oma. Tuhan berkati juga dalam setiap aktivitas dimanapun mereka berada, baik dalam pendidikan, pekerjaan, dan masa tua. Tuhan berkati hingga dapat merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupannya. Bapa di surga, Engkau pemilik kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jika ada di antara kami yang sakit atau jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan hingga mereka dapat merasakan kesembuhan. Itu semua berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, terlebih khusus Tanah Toraja ini yang dalam masa pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami percaya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami untuk memilih pemerintah yang akan memimpin kami 5 tahun ke depan. Terima kasih ya Tuhan, pagi telah menyambut kami. Itu semua berkat dan pertolongan-Mu, kasih-Mu yang kami rasakan. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Sambut dan sempurnakan, tetapi bukan kehendak kami yang jadi. Dalam Kristus Yesus, Sang Penyelamat hidup dan kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraja hari ini. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat.